Di sini ada motivasi. Nah, tadi kan sudah dibahas ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi eksternal itu di sini adalah identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Di sini guru sebagai posisi atau posisinya posisi penghukum. Dia biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti atau menyindir. Sedangkan posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah atau anak merasa bersalah, di sini gurunya berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, sedangkan motivasi intrinsik di sini identitas berhasil atau sukses. Di sini menunjukkan anak itu sukses gitu, berhasil ya. Di sini ada perilaku kontrol positif. Posisi guru sebagai teman yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai posisi pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Dan selanjutnya ada kontrol diri, yaitu sebagai posisi manajer, mengajukan beberapa pertanyaan. Itu yang dilakukan guru. Selanjutnya, guru berkata, oh ini perkataannya nih. Kalau tadi yang pertama yaitu posisi penghukum. Guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu mungkin ya. Kalau yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiganya, posisi sebagai teman. Dia akan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Atau ya sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ini sebagai posisi teman. Yang selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Guru itu akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau posisi manajer ini adalah posisi untuk tujuan disiplin positif di sini, dia akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kalau kami kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, ini adalah perkataan guru dari setiap posisi kontrol. Dan hasil dari posisi penghukum akan berontak menjadi siswa yang pendendam dan menyalahkan orang lain. Ini biasanya hasil dari posisi guru sebagai posisi penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai merasa berbuat bersalah, ya, akan menghasilkan menyembunyikan, menyangkai dan berbohong. Mungkin guru anak tersebut akan sering berbohong gitu. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, hasilnya mungkin murid tersebut akan ketergantungan karena selalu dibantu oleh gurunya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi, si anak itu akan ada berguru gitu. Jadi, ada guru baru menyesuaikan diri. Selanjutnya, hasil dari posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini adalah yang terbaik lah gitu. Ini di sini siswa akan menguatkan watak atau jadi membentuk karakter yang baik atau positif. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pertanyaan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini pertanyaan untuk guru yang penghukum mungkin ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai teman, dia akan berkata atau bertanya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau posisi guru sebagai pemantau, yaitu akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, kalau manajer ini lebih mengajak siswa menyelesaikan masalah. Kalau posisi penghukum, dia akan berkata, guru tersebut akan berkata, kamu selalu kamu selalu yang paling terakhir gitu. Ini adalah perkataan-perkataan dari setiap posisi guru.
Selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, topik terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Selanjutnya, ada 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini di sini ada segitiga restitusi. 3 sisi restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, sebentar. Nah. Ya. Udah. Sebentar, udah ini. Nah. Ya. Mohon maaf, ada yang baru di invite. Udah ya. Ya. Mohon maaf, rekan guru dan sahabat, untuk mematikan. Oh, apa mungkin dari saya ya? Saya mute dulu semuanya. Yap. Kita lanjut pada segitiga restitusi. Sudah selesai tadi, kita lanjut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Nah, membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu biasanya menstabilkan identitas itu ada perkataan-perkataan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya membantu murid untuk mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Perkataannya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini sebelumnya harus sudah disepakati dulu, sudah dibuat dulu oleh kita, lalu ditempel di kelas. Baru nih ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita menanyakan keyakinan kepada anak
atas keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama. Di sini tujuannya murid melihat kesalahannya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan-perkataannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah perkataan-perkataan tentang menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ada contoh penerapan disiplin positif menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Di sini kasus pertama, Siti Zaskia kelas 5 tidak bersemangat dan sering mengantuk di kelas sehingga tidak mengerjakan tugas. Ini adalah kasus pertama yang pernah saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini ada contohnya, videonya. Nah, ini adalah menstabilkan ya. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan tadi ya. Ya, ini adalah salah satu contoh kasus pertama yang sudah saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin apa sih maksud segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan positif. Pertama mungkin tadi satu menstabilkan identitas. Yang keduanya validasi tindakan yang salah. Jadi mengapa berbuat seperti itu? Yang terakhirnya menanyakan keyakinan apakah kesalahan yang sudah dibuatnya ini sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Nah, jadi di sini segitiga restitusi ini tujuannya untuk memecahkan masalah anak dengan bersama-sama, dengan mengembalikan lagi ke anak gitu. Apakah sudah sesuai? Nah, kalau tidak sesuai, bagaimana solusinya? Jadi sebetulnya anak sendiri nanti yang akan menjawab solusi-solusi apa yang akan mereka lakukan atas permasalahannya. Mungkin seperti itu. Mungkin materi atau topik di budaya positif ini cukup sekian. Nanti di sini ada pertanyaan atau refleksi kegiatan hari ini. Teman-teman, guru-guru hebat, boleh mengisinya di kolom chat saja. Nanti saya bacakan. Silahkan. Nomor 1, hal baru apa yang saya dapatkan dalam mengubah paradigma saya? Yang keduanya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti webinar ini? Yang ketiga, peran kontrol seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti kegiatan webinar ini? Tadi peran kontrol kan ada 5 ya. Satu, penghukum. Kedua, merasa bersalah itu ya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer ya. Sebelum mengikuti webinar ini, rekan dan guru hebat peran kontrolnya sebagai apa di kelas gitu. Yang keempatnya, peran kontrol apakah yang akan saya terapkan setelah mengikuti webinar ini? Ada 4 pertanyaan untuk refleksi kegiatan hari ini. Silahkan ditulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk selanjutnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih pada guru-guru hebat dan terima kasih kepada Ibu Eha Solihah yang telah banyak memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya rasa itu materi yang mungkin belum pernah kita lakukan di sekolah dan setelah mengikuti webinar ini kita bisa mengikuti langkah-langkah yang tadi diupayakan atau diutarakan oleh Ibu Eha. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya kepada Ibu Eha, dipersilahkan. Oh ini ya, sebentar. Uh-uh. Ya, silahkan jika ada yang bertanya atau sharing, kita sharing, boleh raise hand-nya. Ih, mute-nya. Ih, masih mute ya? Mute. Punten, jelas suaranya. Ada jelas suaranya. Ada yang mau bertanya? Aktifkan unmute system. Punten, moderator, ini di mute apa sudah bisa mengutarakan pendapatnya? Masih di mute ya? Mute all given and partisipan. No. Ini sudah dibuka padahal. Jadi belum bisa ada suara. Jelas suaranya nggak ada suara. Sudah bisa? Astagfirullah. Padahal sudah loh. Buat aneh gini gimana sih? Ini mute-nya di... Mohon maaf. Sebetulnya di... Udah. Masih ini. Ini. Gak usah. Enggak. Udah ini. Ini mute sendiri gitu. Tadi sama itu mute semuanya. Tapi udah ya. Maaf. Itu satu lagi nih. Itu unmute. Ini. Masih gitu nih. Udah kali ya. Kita lihat bisa ngomong kan. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, boleh ke kolom chat. Nanti saya baca dari kolom chat. Ya mungkin bisa dibacakan saja di kolom chat mungkin Bu Eha. Ada yang masuk? Udah ada yang masuk belum? Belum, baru respon tentang suara aja. Misalkan ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin diketahui, boleh kita sharing di sini. Ada waktu 8 menit lagi. Ya, kepada Ibu dan Bapak yang lain mungkin ada yang mau bertanya, jangan malu-malu. Kita sharing di sini ya, Ibu Bapak. Mumpung ada pematerinya langsung. Terima kasih. Ibu Arni, semuanya nih terima kasih. Bu Hana,
Pak Arif, Pak Effendi, Bu Faijah, Bu Ella, Ibu Eri, dan siapa lagi nih? Ya, terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Ya, ada nih pertanyaan. Ya, mungkin dari moderatornya juga bisa bertanya, Bu Eli. Ada 12. Baik, mungkin iya sih ya. Mungkin semuanya udah pada hebat-hebat sama lah gitu ya. Jadi kita ini aja. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung japri aja. Baik, bagaimana? Jika tidak ada pertanyaan, Nggak ada eh, pertanyaan. oh ada, Nggak ada. Udah ada. paham. Oh iya, iya bagus. Terima kasih, Bu Ella. Arni baru nyimak katanya ya. Iya, maaf ya mungkin lama tadi ya di invite-nya ya. Tadi tuh lagi menjelaskan materi jadi nggak ketahuan ada yang masuk. Mohon maaf Bu Arni. Jadi baik kita simpulkan aja kali ya materi hari ini. Baik, kita simpulkan aja pada webinar kali ini tentang disiplin positif yaitu atau budaya positif. Di sini ada 6 topik yang dibahas. Pertama tentang disiplin positif, tentang motivasi, tentang keyakinan kelas, terus segitiga restitusi, kemudian ya ada di situ ada 6 topik. Nah, di sini intinya bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Itu salah satunya. Yang keduanya ada keyakinan kelas yang harus kita buat setelah peraturan kelas. Jadi mungkin ini hal baru ya. Saya juga baru tahu sih ketika belajar di PGP ini ada setelah peraturan kelas kan biasanya emang peraturan itu sudah ada ditempel di kelas. Nah, sebaiknya kita buat lagi bareng-bareng dengan siswa-siswa di kelas kita. Buat peraturannya dulu, peraturan memang panjang biasanya. Nah, setelah peraturan yang panjang itu, kita simpelkan atau kita ringkas menjadi satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak perlu banyak, tapi apa ya, mengena gitu dan dapat diingat oleh anak-anak. Itu hal yang barunya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin cukup sekian webinar tentang budaya positif webinar saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastilah banyak kekurangannya dari webinar saya ini. Ini adalah webinar pertama saya karena memang harus pengimbasan dan harus melaksanakan aksi nyata. Jadi terima kasih banyak yang paling pertama adalah terima kasih banyak kepada guru-guru hebat dan sahabat, rekan dan sahabat yang sudah bisa menghadiri webinar pertama saya ini. Tadi ada gangguan ya, alhamdulillah tapi bisa bergabung kembali. Pokoknya jangan bosen kalau nanti kita berbagi lagi gitu ya, sharing lagi, jangan bosen diminta untuk menghadiri lagi, jangan bosen-bosen. Oh iya, uh, ini apa izin untuk nanti kelompok kelompok belajar kita Allah mau saya daftarkan ke PMM. Jadi izin untuk mendaftarkan kelompok belajar kita gitu. Yang sudah saya buat izin untuk didaftarkan ke PMM gitu. Mudah-mudahan terlaksana didaftarkan ke PMM. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada guru-guru hebat, rekan-rekan dan sahabat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Eha yang telah menguraikan begitu banyak materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menyimak dengan baik dan bisa diterapkan dan kita bisa melaksanakan hal seperti itu di sekolah kita.
Nama saya Siti Jaskia. Saya kelas 5. Saya sangat senang membuat piagam kelas. Penting karena membuat kita jadi lebih bertanggung jawab.